Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat untuk belajar, masih bisa tersenyum ceria untuk menuntut ilmu di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ibu senang sekali karena kita masih bisa bertemu melanjutkan pembelajaran kita di tema 6 lingkungan bersih, sehat dan asri. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Tapi sebelum kita mulai belajar, anak-anak ibu sudah harus mandi, sudah berpakaian rapi, sudah duduk dengan rapi dan juga sudah sarapan pagi. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa dulu supaya ilmu yang kita terima nanti, ilmu yang mau kita pelajari ini mudah untuk anak-anak pahami, mudah untuk dimengerti. Seperti biasa, yang beragama Islam nanti doanya akan ibu tampilkan. Kemudian yang non-Islam nanti berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Nah, sekarang kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Berdoa, kita mulai. Nah, dalam pembelajaran tema 6 ini kita akan masuk di pembelajaran di subtema 2, lingkungan di sekitar rumahku. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Nah, pembelajaran 3 ini menceritakan bagaimana Edo itu senang. Nah, kamu juga pasti senang. Kita akan senang kalau teman-teman kita mau bermain ke rumah. Nah, supaya teman-teman kita mau main di rumah, tentu kita harus punya rumah yang rapi, ya, yang bersih, tidak harus bagus, tapi rumahnya bersih, rapi, sehingga temanmu senang untuk bermain ke rumahmu. Dalam buku ini diceritakan rumah Edo itu rumah yang bersih dan rapi. Jadi teman-teman Edo senang datang ke rumah. Kemudian juga lingkungan di rumah Edo itu rapi, asri. Nah, semua yang ada di rumah Edo, yang ada di lingkungan Edo itu teratur. Baik jalannya rapi, bersih, kemudian banyak pohon sehingga udara sejuk, nyaman. Nah, itu yang membuat teman-teman Edo senang datang ke rumah. Kemudian jika kita masuk ke dalam rumah, kita akan melihat bermacam-macam bentuk bangun datar. Kita sudah pernah belajar seperti apa itu bangun datar di semester yang lalu. Nah, kali ini kita juga akan mengulang lagi pembelajaran mengenai bangun datar. Bangun datar itu seperti apa? Nanti kita akan pelajari ya. Sekarang ibu akan melihatkan sebuah gambar. Nah, ini ada gambar. Gambar apa kira-kira anak-anak? Ya, ini gambar sebuah rumah. Nah, ini sebuah gambar rumah. Nah, dalam gambar rumah ini, ya, dalam gambar ini kita bisa lihat bermacam-macam bentuk bangun datar. Nah, seperti apa? Kamu bisa lihat ya seperti ini. Ini gambarnya berbentuk apa? Ya, ini berbentuk segitiga. Kemudian ini, nah, yang ini berbentuk persegi panjang. Ya, kemudian ini jendelanya berbentuk seperti apa? Bentuk segi 4. Nah, ada lagi bangun datar. Apa kira-kira yang bisa kamu lihat di gambar ini? Ya, betul. Ini adalah matahari, ini adalah berbentuk lingkaran. Jadi ini adalah bangun datar yang pernah kita pelajari dan akan kita pelajari, kita ulang kembali. Jadi ini ada segitiga, ya, ini ada segitiga. Kemudian ini segi 4, persegi panjang, ya, ini persegi panjang. Kemudian jendela-jendelanya ini adalah persegi 4. Kita sudah pernah belajar apa itu bangun datar. Jadi bangun datar itu ada persegi 4,
persegi panjang, kemudian ada segitiga, ada juga berbentuk lingkaran. Nah, kamu juga bisa melihat di rumahmu, benda-benda yang ada di rumahmu bentuknya yang merupakan persegi panjang atau persegi empat atau juga lingkaran. Nah, kira-kira yang berbentuk persegi empat apa? Nah, mungkin mungkin bukumu, buku ceritamu ada yang berbentuk persegi empat, atau di rumahmu mungkin ada lemari. Nah, lemari itu permukaannya berbentuk persegi panjang. Kemudian juga lingkaran, umpamanya jam dinding. Nah, jam dinding di rumahmu itu berbentuk lingkaran. Jadi banyak benda-benda yang bisa membentuk atau yang kita bentukkan, kita kelompokkan ke dalam persegi panjang, persegi empat, segitiga, ataupun berbentuk lingkaran. Kamu nanti bisa saksikan di rumahmu atau mengamati isi rumahmu untuk melihat mengelompokkan benda-benda yang ada di rumahmu sesuai dengan bentuknya. Ya, nanti kamu akan cobakan. Nah, saat teman-teman Edo datang ke rumah, Edo mengajak teman-temannya untuk masuk dan bermain di dalam rumah. Kemudian dia juga mengajak teman-temannya untuk mencicipi masakan yang dimasak oleh ibunya, kudapan atau kue-kue yang dimasak oleh ibunya. Nah, kita sudah belajar bagaimana cara kita membuat kalimat ajakan. Anak-anak ibu pasti masih ingat seperti apa kita membuat kalimat ajakan. Kita biasanya memulai dengan kata-kata ayo atau mari. Nah, seperti yang dilakukan Edo. Ayo kawan-kawan, silakan masuk. Nah, sekarang mari cicipi kue buatan ibuku. Nah, itu adalah kalimat ajakan yang diucapkan Edo kepada teman-temannya. Nah, nanti kamu juga bisa membuat kalimat ajakan. Umpamanya kamu mengajak adikmu bermain. Ayo dek, kita bermain sepeda. Nah, seperti itu. Itu adalah kalimat ajakan. Nah, biasanya kamu juga menggunakan yang lainnya. Ayo bu, kita pergi ke pasar. Seperti itu. Itu adalah contoh kalimat-kalimat ajakan. Nanti kamu akan mencoba membuatnya, kamu akan mencoba menulisnya di selembar kertas atau di dalam buku latihanmu, cara membuat atau contoh-contoh kalimat ajakan. Ya, nanti di video pembelajarannya akan ibu berikan atau ibu beritahu apa saja yang harus kamu lakukan. Nah, kamu harus mengerjakan tugasmu sendiri. Nah, tadi kalau kita bercerita tentang Edo yang mengajak temannya atau teman-teman Edo yang bermain ke rumah Edo, sekarang kita akan cerita bagaimana Beni mengajak teman-temannya bermain juga. Jadi mereka bermain ke rumah Beni, kebetulan di sana ada taman, kemudian juga banyak pepohonan sehingga udara menjadi sejuk dan nyaman. Kemudian Beni mengajak teman-temannya bermain bola. Nah, kita sudah belajar bagaimana membuat kalimat ajakan. Seperti, ayo kita main petak umpet. Nah, seperti itu ya, itu kalimat ajakan. Nanti umpamanya kamu jawab, aduh maaf, saya tidak bisa ikut karena kakiku sedang sakit. Nah, yang kamu jawab itu adalah ungkapan tanggapan dari ajakan Beni. Ya, ulang sekali lagi. Umpamanya Beni mengajak teman-temannya termasuk kamu untuk bermain petak umpet. Ayo teman-teman, kita bermain petak umpet di taman. Nah, seperti itu. Itu adalah kalimat ajakan. Nah, bagaimana kita menanggapi? Mungkin kamu bisa menanggapi, aduh maaf, aku tidak bisa ikut karena kakiku sedang sakit. Atau kalau kamu ingin ikut bermain, kamu bisa menanggapi, ayo, aku mau ikut. Nah, seperti itu. Itu kamu menanggapi ajakan Beni. Jadi kalimat tanggapan itu bisa penolakan, bisa juga menyetujui. Ya, yang penting kamu menanggapi ajakan yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian diceritakan juga bagaimana Beni mengajak teman-temannya untuk menggerak-gerakkan anggota tubuhnya, ya, menggerak-gerakkan ke atas, ke samping. Kemudian juga ada Siti yang berolahraga dengan menggunakan tali, lompat tali. Ya, kamu bisa menggunakan tali karet atau tali yang memang khusus untuk lompat tali. Kemudian juga diceritakan bagaimana Dayu yang senang berlatih menari. Dayu ini pergi melatih menari ke balai desa. Kalau di desa biasanya ada balai desa. Kalau kamu mungkin seperti aula. Kalau di sekolahmu seperti aula. Kalau Dayu pergi latihan menari di balai desa dengan teman-temannya. Nah,
tariannya seperti yang sudah kita pelajari seperti kemarin, melakukan gerakan seperti kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Seperti apa? Gerakan menyapu, gerakan memungut sampah, gerakan membuang sampah, gerakan memetik daun kering. Nah, seperti itu. Ibu sudah jelaskan kemarin kalau gerakan itu kita lakukan berulang-ulang, ya, dengan gerakan yang sama untuk beberapa kali hitungan, ya, dia bisa menyerupai sebuah tarian. Nah, itu yang dilakukan Dayu dan teman-temannya di balai desa. Jadi mereka berlatih menari dengan menggerakkan anggota tubuhnya seperti melakukan kegiatan sehari-hari. Ada juga gerakan menyapu, ya. Jadi gerakannya saja yang kita ikuti seperti gerakan menyapu. Nah, kamu bisa melakukannya di rumah sendiri bisa, atau dengan teman-temanmu atau dengan adikmu, ya. Jika kamu lakukan dengan serentak bersamaan, ya, gerakan itu akan terasa lebih indah. Kamu boleh mencobanya. Nanti akan ibu buatkan atau ibu sajikan video pembelajaran tentang materi pembelajaran kita di pembelajaran 3 dan 4 ini. Kita akan saksikan sama-sama, kita akan lihat, perhatikan, simak dengan baik-baik supaya kamu lebih paham, lebih mengerti materi pembelajaran kita untuk hari ini. Sekarang kita akan saksikan dulu video pembelajarannya. Tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri. Subtema 2, lingkungan sekitar rumahku. Pembelajaran 3. Edo senang memiliki banyak teman di rumah. Mereka bermain bersama. Edo mengajak teman-temannya ke rumah. Teman-teman Edo sangat senang. Mereka mengamati rumah Edo yang sangat rapi. Mereka menemukan bentuk-bentuk yang sering mereka lihat. Bentuk apa saja yang kalian temukan? Tuliskan. Ayo menulis. Siti sangat suka dengan rumah Edo. Jalan di depan rumah Edo juga bersih. Menjaga kebersihan jalan dilakukan bersama-sama. Kegiatan apa yang dapat dilakukan? Kegiatan bersama yang dapat dilakukan agar jalan bersih adalah kamu tuliskan apa saja kegiatan yang dapat dilakukan agar jalan sekitar rumahmu bersih. Ayo mengamati. Setiap rumah ada bagian-bagiannya. Semua bagian harus selalu bersih. Amatilah gambar bagian-bagian rumah berikut ini. Nah, kamu tuliskan bagian rumah apa saja itu dan bentuknya seperti apa. Sebutkan nama-namanya, sebutkan nama bentuknya. Tuliskan pada tempat yang tersedia. Pembelajaran 4. Lingkungan rumah Beni memiliki taman bermain. Beni dan teman-temannya sering ke sana. Sore ini Beni mengajak teman-teman bermain. Mereka bermain dengan hati-hati. Mereka bermain dengan gembira. Ayo kita baca percakapan berikut. Udara sangat sejuk. Mari kita bermain bola di taman. Maaf, aku tidak bisa, kata Udin. Kakiku sedang sakit. Oh, maaf, aku tidak tahu. Mari kita bermain yang lain saja. Ide yang bagus. Kamu teman yang baik. Ayo kita ajak teman-teman yang lain. Ayo, aku sangat suka. Amati percakapan Udin dan Beni. Temukan kalimat-kalimat ajakan dan tanggapan. Tuliskan di tempat yang tersedia. Kalimat ajakan dan kalimat tanggapan. Kamu tuliskan kalimat ajakan. Ayo mencoba. Beni bermain di taman bermain. Ia bermain bersama teman-temannya. Mereka menggerakkan tangan. Tirukan gerakan Beni berikut. Lakukan berulang-ulang. Tangan kiri dan kanan membentang ke samping. Lakukan ayunan ke atas dan ke bawah. Kemudian,
Tangan kanan dan kiri di samping. Ayunkan tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Kemudian tangan kiri dan tangan kanan di depan. Putar ke atas, kembali ke bawah. Lakukan dengan arah berlawanan. Selanjutnya, julurkan kedua tangan ke depan. Ayunkan ke kiri dan ke kanan. Kemudian, julurkan kedua tangan sejajar bahu. Ayunkan ke samping kiri dan kanan. Siti melakukan gerakan lain. Ia bergerak menggunakan tali. Bermain juga dapat membuat tubuhmu sehat. Beni bermain di taman bermain. Beni baru saja bermain ayunan tangan. Ayunan tangan membuat tangan Beni lentur. Ayunan tangan membuat tangan Beni kuat. Beni bersyukur memiliki tubuh sehat. Beni berdiskusi tentang gerakan yang dilakukan. Ayo menari. Di dekat taman bermain ada balai desa. Di balai desa ada banyak kegiatan. Salah satu kegiatan adalah menari. Dayu sangat suka menari. Dayu berlatih tari di balai desa. Ia menirukan gerakan sehari-hari. Menyapu, memungut sampah, membuang sampah, memetik ranting, dan menyiram tanaman. Setiap gerakan dilakukan berulang-ulang. 4 kali ke kiri dan 4 kali ke kanan. Gerakan tubuh Dayu sangat luas. Dayu menari dengan gembira. Marilah seperti Dayu. Dayu sangat gembira. Ia baru selesai berlatih menari. Ia menari bersama teman-temannya. Banyak gerakan yang dilakukan Dayu sangat menari. Semua anggota tubuhnya ikut bergerak. Anggota tubuh apa saja yang bergerak? Gerakan apa sajakah itu? Baiklah anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Kamu sudah saksikan videonya, kamu juga sudah melihat apa yang dijelaskan, apa yang materi yang sampaikan. Hari ini kita belajar mengenai bangun datar. Ada tadi persegi panjang, segi 4, ada segitiga, kemudian juga ada lingkaran. Ya, kita sudah belajar mengenai bangun datar. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana kita membuat atau mengajak seseorang, ya, membuat kalimat ajakan atau juga membuat kalimat tanggapan menanggapi apa yang disampaikan oleh orang lain. Kamu juga pasti sudah bisa melakukannya. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana kita bergerak, ya, menggerakkan tubuh kita, menggerakkan tangan kita. Ya, jadi sambil berolahraga, kalau badan kita sering gerakkan, anggota tubuh kita sering kita gerakkan, itu akan membuat tubuh kita menjadi lentur dan sehat. Kemudian kita juga belajar tadi bagaimana kita berlatih menari, ya, berlatih menari yang kita lakukan mengikuti kegiatan, mengikuti gerakan yang kita sesuaikan dengan kegiatan kita sehari-hari. Tadi ada gerakan menyapu, ada gerakan memungut sampah, ada gerakan membuang sampah, memetik daun kering, ya. Di banyak kegiatan sehari-hari yang kalau kita ulang-ulang bentuknya akan seperti tarian. Nah, tadi dicontohkan bagaimana Dayu dan teman-temannya berlatih menari mengikuti kegiatan sehari-hari di balai desa. Kamu juga bisa melakukannya. Kemudian bagaimana juga lingkungan yang asri itu seperti apa, lingkungan yang sehat, yang bagus itu seperti apa. Tentu lingkungan yang teratur, rapi, kemudian banyak pohonnya agar udara menjadi sejuk. Baik anak-anak, pembelajarannya Ibu rasa cukup sampai sini. Kemudian Ibu tidak bosan-bosan mengingatkan anak-anak untuk tetap selalu menggunakan masker jika bepergian, rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Untuk anak-anak bepergian, bawalah hand sanitizer atau tisu basah supaya tanganmu tetap terhindar dari virus, terhindar dari penyakit. Kalau ada kerumunan orang ramai, sebaiknya anak-anak Ibu hindarilah untuk datang ke sana, ya, menjauh. Kemudian membuat jarak dengan orang lain saat kita berdiri, saat kita duduk, saat kita antri, buatlah jarak dengan orang lain. Kalau anak-anak Ibu ingin berolahraga di luar rumah, boleh.
tapi anak-anak ibu harus menggunakan masker, tetap menggunakan masker. Kemudian juga makan makanan yang sehat, makanan yang bergizi, makan lauk pauk seperti ayam, ikan, daging, kemudian juga telur, tahu dan tempe. Nah, kemudian juga yang harus diingat, anak-anak ibu harus mau makan sayur dan buah-buahan. Kalau biasanya anak-anak ibu tidak mau makan sayur dan buah-buahan, sekarang anak-anak ibu harus mau. Supaya apa? Supaya badan anak-anak ibu sehat, supaya anak-anak ibu kuat dan jadi pintar. Ya, baik anak-anak, ibu rasa cukup sampai sini pembelajaran kita. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi.